Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, iman serta takwa sehingga kita dapat Allah bangunkan pagi hari penuh berkah. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan limpahan rahmatnya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari bagaimana tentang fikih atau hukum saat wabah di saat bulan Ramadan, dan akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, bagaimana seseorang muslim menyikapi Ramadan ini walaupun dengan keadaan wabah, dan 2 masalah yang sangat kontemporer di kalangan masyarakat. Bagaimanakah hukum memakai masker ketika sholat, dan bagaimanakah hukum ketika orang sholat namun berjauh-jauhan dengan mempraktikkan social distancing tersebut. Ya, baiklah, yang pertama, poin pembahasan pertama yang inti dari pokok pembahasan kita adalah bagaimana fikih saat wabah di bulan Ramadan, bagaimana seorang muslim menyikapinya. Tentu yang pertama adalah ibadah dalam Islam, khususnya sholat, sudah memiliki aturan-aturan yang dimana tidak boleh dirubah oleh setiap orang untuk berijtihad di dalamnya sesuai keinginan sendiri-sendiri dalam melaksanakan ibadah tersebut. Karena mulai dari syarat sah, rukun, sunnah, makruh, bahkan sampai pembatal salat, semuanya telah jelas dipaparkan oleh para ulama salafus saleh. Walaupun nantinya memang ada beberapa kondisi, keadaan atau hal-hal yang sangat darurat untuk bisa menjadi berubah dari hal-hal yang telah ditetapkan oleh para ulama tersebut. Dalam hal ini ada tiga poin penting. Yang pertama adalah bagi penderita virus atau terindikasi, maka wajib baginya untuk mengisolasi diri dan tidak boleh mendirikan sholat jamaah, sholat Jumat, sholat fardu, tarawih, witir, dan sholat id secara berjamaah. Begitu pula dengan orang-orang yang mengalami gejala baik itu demam, flu, batuk, dan lain-lainnya. Hal ini berdasarkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yurid mumarridun ala musih. Jangan dikumpulkan orang-orang yang sakit dengan orang yang sehat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5771 dan Muslim nomor 2221. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Idza sami'tum ta'un bi ardin qaumin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Adapun apabila penyakit ini terjadi atau melanda di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka sesungguhnya janganlah keluar karena dapat membahayakan orang yang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 5728 dan Muslim nomor 2218. Yang kedua adalah orang yang diputuskan oleh pemerintah atau instansi khusus untuk diisolasi, maka dia harus berkomitmen akan hal ini dan tidak menghadiri sholat berjamaah dan sholat Jumat serta sholat
ia berbentuk perkumpulan, maka baginya untuk menunaikan sholatnya di rumah atau di tempat isolasinya itu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya, ia berkata, kana fi wafdin thaqifin rajulun majlum fa'arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qad bay'ana ya farji. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, dahulu ada utusan dari Bani Thaqif yang datang dengan terkena penyakit kusta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pesan kepada beliau, sesungguhnya kami telah membayar Anda, maka pulanglah. Karena kenapa? Untuk menjaga agar penyakit ini tidak menyebar kepada orang-orang yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 312. Yang ketiga, adapun orang-orang yang khawatir terkena virus karena sudah menyebar di daerahnya atau ia dapat mencelakai orang lain, maka dia diberi keringanan tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadis riwayat Hasan, Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya. Itulah beberapa poin penting ketika seseorang muslim menyikapi bagaimana ketika menyambut bulan Ramadan. Apakah kita meninggalkan seluruh kewajiban sholat? Tentu tidak. Dan hal ini ditekankan pula oleh Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan sebagai berikut dengan sangat tegas. Yang pertama adalah, jika berada di suatu kawasan yang potensinya penularan tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan diganti sholat zuhur 4 rakaat di tempat kediamannya, serta meninggalkan jamaah sholat di waktu tarawih dan id di masjid atau di tempat umum yang lainnya. Dan hal ini dianjurkan dilakukan secara berjamaah di rumah, namun bersama dengan anggota keluarga kita, dan kita mendapatkan pahala berjamaah. Yang kedua adalah, jika berada di suatu kawasan yang potensinya atau penularannya wabah tersebut sangat rendah atau sedang atau biasa-biasa saja, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasanya, dan wajib menjaga diri dan orang lain agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak berkontak fisik langsung, seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan, dan lainnya. Tentu dengan membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan yang sama. Yang ketiga adalah, dalam penetapan status terkendali atau tidaknya ini, kita dapat merujuk kepada penetapan pihak yang berwenang dengan melibatkan MUI dan tokoh masyarakat, ulama sekitar yang lebih memahami bagaimana keadaan di suatu daerah tersebut atau di suatu wilayah tersebut. Itulah penjelasan atau poin pertama bagaimana seseorang muslim menyikapi sholat berjamaah atau yang lainnya di bulan Ramadan yang sangat mulia. Yang kedua adalah, bagaimanakah hukum seseorang memakai masker? Tentu dalam hal ini adalah bahwa memakai penutup wajah atau masker ketika sholat hukumnya makruh tanzih, ketika tidak ada hajat atau tidak ada kebutuhan atau tidak ada darurat seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang dimana wabah COVID-19 ini telah menyebar dimanapun dan di semua daerah atau negara atau tempat yang kita datangi. Maka dari itu, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa yakrah an yusalli rajulan mutalassuman aw mughtiyan fahu biyadihi aw ghayruha, wa yakrah an yad'a yadahu ala famihi fi shalah illa idza kathar, fa inna sunnah wad'a al-yad ala fihi
ففي الصحيح مسلم عن أبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة والخنثى كالرجل في هذا وهذه كراهة التنزيه لا تمنع صحة الصلاة. Menutup mulut dan hidung atau dalam bahasa Arab disebut al-mutalassum atau menutup mulut saja dengan tangan atau yang lainnya ketika sholat dimakruhkan. Dimakruhkan juga menutup mulut dengan tangan kecuali apabila seseorang itu bersin dalam sholat. Maka diperbolehkan menutup mulut karena dalam kondisi pengajaran yang terdapat dalam hadis sahih tersebut. Begitu pula wanita dan banci memiliki ketentuan yang sama dalam hal ini. Perbuatan atau hukumnya adalah makruh tanzih sehingga tidak menghalangi seseorang dari keabsahan sholat. Artinya ketika orang itu memakai masker dalam sholat, sholatnya sah, tetapi makruh, artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya gugur. Namun apakah dia mendapatkan pahala apa tidak? Di sini pokok permasalahan. Ketika hal ini dikerjakan tanpa adanya sebab, tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya hajat, maka tidak mendapatkan pahala. Tetapi sholatnya sah, tergugurkan kewajibannya. Lain lagi ketika kita pada saat sekarang membutuhkan hal itu, ada hajat di dalamnya, ada darurat di dalamnya, maka hukumnya berubah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa hukum makruh ini tidak mengapa jika ada hajat dan kebutuhan di dalamnya untuk melakukan. Artinya mendapatkan pahala, gugur kewajiban dan mendapatkan pahala tersebut walaupun kita menggunakan masker. Karena sekarang keadaan kita memaksakan kita untuk memakai hal tersebut, memaksakan kita untuk menggunakan hajat tersebut. Sebagaimana dijelaskan, ajma'u ala anna ala al-mar'ah an takshifa wajhaha fi shalah wal ihram, lianna sitra al-wajh yakhullu bimubasharati al-musalli bil jabha wal anf wa yughatti al-fam, wa qad nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul anhu. فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. Ulama telah bersepakat